Asrama Putri Widya Aruna sudah berdiri sejak tahun ke-1964. Bangunannya tua, dindingnya tebal, lorongnya panjang dan bergema. Tapi yang paling aneh, nomor kamarnya hanya sampai ke-16. Padahal secara fisik ada 17 pintu di lantai 2. Satu pintu di ujung lorong tidak memiliki nomor. Catnya lebih gelap, gagang pintunya dingin seperti es. Mahasiswa baru biasanya tidak diberi kamar di lantai 2. Tapi tahun itu asrama penuh. Rani, mahasiswi semester 1, mendapat kamar paling ujung. "Ini kamar 16 ya, Bu?" tanyanya pada pengurus. Ibu pengurus hanya tersenyum tipis. "Iya, yang penting jangan dikunci dari dalam." Rani mengernyit. "Maksudnya?" "Kalau malam, biarkan pintunya bisa dibuka." Jawaban itu terdengar seperti bercanda. Tapi cara ibu itu menatapnya tidak bercanda. Malam pertama berjalan normal. Suara tawa teman sekamar di kamar lain. Suara langkah di lorong. Suara air kamar mandi. Sekitar jam 23:47. Lampu lorong padam. Padahal jam malam asrama pukul ke-22.00. Tidak ada pengumuman pemadaman listrik. Rani membuka pintu sedikit. Lorong gelap, tapi di ujung sana pintu tanpa nomor terbuka sedikit. Dari dalamnya keluar cahaya redup kekuningan. Padahal siang tadi pintu itu tertutup rapat. Rani yakin, dan lebih aneh lagi, ada suara. Suara seperti kursi ditarik pelan, gesekan kayu, krerki. Lalu suara perempuan berbisik, "Masih satu lagi." Rani cepat menutup pintunya. Jantungnya berdetak keras. Ia mencoba mengunci pintu. Klik, terkunci. Beberapa detik kemudian, gagang pintunya bergerak pelan. Seperti ada yang mencoba membuka dari luar. Tapi tidak kasar, hanya memastikan. Rani menahan napas. Pegangan pintu berhenti bergerak. Lalu terdengar suara tepat di depan pintunya. Sangat dekat. Tidak boleh dikunci. Suara itu tidak marah, hanya kecewa. Pagi harinya, Rani bertanya pada teman sekamarnya, "Dina, kamu semalam dengar sesuatu nggak?" Dina terlihat pucat. "Kamu kunci pintumu." Rani mengangguk. Dina menatapnya lama. "Jangan lakukan lagi." "Kenapa?" "Kenapa?" Dina berbisik pelan. "Karena yang di kamar 17 tidak suka terjebak." Rani membeku. "Kamar 17, tapi di sini cuma sampai 16. Dina tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah ujung lorong. Pintu tanpa nomor itu kini tertutup rapat, seperti tidak pernah terbuka. Dan di bawah pintunya ada bayangan, seperti seseorang berdiri tepat di baliknya, tidak bergerak. Malam kedua, Rani tidak mengunci pintunya. Ia membiarkan sedikit terbuka. Sekitar jam 23:47 lagi. Lampu lorong padam. Tepat waktu, langkah kaki terdengar di lorong, pelan, menyeret lewat di depan kamarnya, berhenti. Lalu suara bisikan, 16. Langkah itu
Lanjut, berhenti di depan pintu tanpa nomor. Terdengar pintu dibuka. K. Dan kali ini Rani berani mengintip. Ia melihat seorang perempuan berdiri di lorong. Pakaiannya seperti seragam mahasiswa zaman lama. Rok panjang, blus putih, rambutnya panjang menutupi wajah. Ia berdiri di depan pintu tanpa nomor, lalu perlahan menoleh meskipun rambutnya menutupi wajah. Rani tahu perempuan itu sedang menatapnya, dan bibir di balik rambut itu bergerak. Belum cukup, lampu menyala kembali. Lorong kosong, pintu tanpa nomor tertutup, seolah tidak pernah ada siapapun. Keesokan harinya, kamar 12 kosong. Penghuninya pindah mendadak tanpa pamit, tanpa jejak. Dan malam itu suara bisikan kembali terdengar. 17. Kamar 12 kosong. Kasurnya masih rapi, lemarinya terbuka, pakaian tergantung seperti baru saja dipilih. Tapi penghuninya, Lala, tidak pernah terlihat lagi. Pihak asrama bilang ia mengundurkan diri. Teman-temannya bilang ia tidak pernah mengucapkan selamat tinggal. Dan yang paling aneh, nama Lala tidak lagi ada di papan daftar penghuni, seolah ia tidak pernah tinggal di sana. Malam ketiga, Rani tidak tidur. Ia menunggu pukul ke-23,47 dan tepat saat jam di ponselnya menunjukkan angka itu, lampu lorong padam seperti malam mulam sebelumnya. Langkah menyeret terdengar lagi, pelan menghitung. 2, 3, 4. Setiap kali suara itu menyebut angka, langkahnya berhenti sebentar di depan satu kamar. Rani menghitung dalam hati. Jika itu mulai dari kamar paling ujung satunya, maka ketika sampai di kamarnya, angkanya akan 16. Langkah itu makin dekat. 14, 15, berhenti. Tepat di depan pintunya, sunyi. Lalu suara itu berbisik tepat di celah pintu yang sedikit terbuka. 16. Rani menahan napas. Jangan kunci, jangan bersuara. Langkah itu bergerak lagi, perlahan menuju pintu tanpa nomor. Dan saat sampai, suara itu tidak menyebut 17. Ia berhenti. Lalu terdengar suara pintu dibuka. Kali ini Rani tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia membuka pintunya sedikit lebih lebar. Lorong gelap, tapi cahaya kuning redup keluar dari kamar tanpa nomor. Dan di depan pintu itu bukan satu orang, tapi 2. Perempuan berambut panjang itu kini berdiri berdampingan dengan sosok lain, lebih kecil. Tubuhnya seperti bayangan yang belum utuh. Dan Rani mengenal wajah itu. Itu Lala, tapi matanya kosong. Kulitnya pucat seperti lilin. Lala berdiri menghadap kamar itu, seolah menunggu dipanggil masuk. Perempuan berambut panjang itu mengangkat tangannya, dan suara pelan terdengar dari dalam kamar. Masih kurang 1. Rani tanpa sadar melangkah keluar dari kamarnya. Kakinya seperti ditarik. Lorong terasa lebih panjang, dingin.
Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara. Lala menoleh perlahan. Tatapan kosongnya kini mengarah pada Rani. Dan bibirnya bergerak. "Gantikan aku." Lampu lorong berkedip keras. Cahaya kuning dari kamar itu menyala lebih terang. Dan Rani akhirnya melihat bagian dalamnya. Bukan kamar biasa. Tidak ada tempat tidur. Tidak ada meja. Hanya ruangan kosong dengan dinding penuh goresan. Coretan nama. Puluhan. Beberapa sudah pudar. Beberapa masih jelas. Dan di tengah ruangan ada lingkaran hitam di lantai. Seperti bekas terbakar. Perempuan berambut panjang itu melangkah masuk. Lala mengikutinya. Saat Lala melewati ambang pintu, tubuhnya seperti tersedot menjadi tipis, menyatu dengan dinding. Dan di antara coretan nama muncul tulisan baru. Lala menos 2026. Rani terhuyung mundur, tapi lantai di belakangnya terasa hilang. Lorong kini tampak berbeda. Dindingnya retak, catnya terkelupas. Seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Dan kamar-kamar lain kosong. Pintu-pintu terbuka tanpa isi, tanpa suara. Hanya kamar 17 yang masih menyala. Perempuan berambut panjang itu berdiri di ambang pintu. Kini rambutnya tersibak sedikit, memperlihatkan separuh wajah. Kulitnya pucat kelabu dan bagian bawah wajahnya retak seperti porselen pecah. Ia tersenyum. Sekarang genap. Tiba-tiba semua pintu kamar lain menutup bersamaan. Brok. Lorong menjadi sempit, seolah dinding bergerak mendekat. Rani berlari ke arah tangga, tapi tangga tidak ada, hanya tembok. Dan suara itu kembali berbisik di telinganya. Kamar 17 tidak pernah kosong. Tangan dingin menyentuh bahunya. Bukan satu, banyak, seperti tenggen-tanggen dari dinding. Mencoba menariknya masuk. Rani menjerit. Lampu menyala kembali. Lorong kembali normal. Semua kamar tertutup. Sunyi. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi di pintu kamarnya kini tertera angka kecil. Cat merah. 17. Keesokan paginya, nama Rani tidak lagi ada di papan daftar penghuni. Dina berdiri lama di depan kamar ujung. Nomornya kini jelas dan pintunya sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara pelan menghitung. 1. Dina tidak langsung membuka pintu itu. Ia hanya berdiri menatap angka merah kecil yang kemarin belum ada. 17. Catnya masih basah, menetes tipis ke bawah seperti darah yang belum sempat mengering. Dari dalam terdengar suara pelan. 2. Suara itu bukan suara perempuan berambut panjang. Bukan juga suara Lala. Itu suara Rani. Dina mundur satu langkah. Tapi rasa ingin tahu atau mungkin sesuatu yang lain mendorongnya maju kembali. Ia mengetuk pelan. Tok. Suara hitungan berhenti. Sunyi. Lalu dari dalam terdengar bisikan. 3. K. Dina mendorong pintu perlahan. K. Ruangan
Di dalam tidak seperti kamar asrama biasa, tidak ada kasur, tidak ada lemari, hanya dinding abu-abu penuh coretan nama. Beberapa ia kenal: Lala, Menos 2026, Rani 2026, dan nama-nama lain yang sudah lama pudar. Udara di dalam lebih dingin daripada lorong. Di tengah ruangan, lingkaran hitam itu masih ada, tapi sekarang tidak kosong. Di dalam lingkaran berdiri Rani, diam, menghadap dinding. Rambutnya terurai menutup wajah. Bahu dan punggungnya bergerak pelan, seperti sedang bernapas atau menghitung 4. Dina menelan ludah. Rani berhenti menghitung, perlahan menoleh. Matanya tidak kosong, tapi terlalu penuh, seperti ada bayangan orang lain bergerak di balik bola matanya. Sudah hampir lengkap, katanya pelan. Dina tiba-tiba teringat cerita lama dari penjaga gedung. Dulu, sebelum asrama ini berdiri, bangunan lama pernah terbakar. Lantai 3 runtuh dan ada 17 penghuni yang tidak pernah ditemukan. Pihak yayasan menutup kasus itu. Bangunan diratakan, asrama baru dibangun, dan lorong lantai 3 dibuat dengan tepat. 17 kamar. Kamar terakhir selalu berbeda, selalu tanpa nomor, karena nomor itu sudah pernah dipakai dan tidak pernah benar-benar kosong. Rani melangkah keluar dari lingkaran hitam. Setiap langkahnya membuat udara terasa lebih berat. Dia tidak mencari korban, bisiknya. Dia menghitung. Dina merinding. Menghitung apa? Rani tersenyum. Retakan tipis mulai muncul di sudut bibirnya yang kembali. Lampu kamar berkedip. Dinding mulai berubah. Coretan nama lama perlahan menghilang, digantikan nama baru. Nama-nama penghuni asrama saat ini satu persatu seperti sedang diperbarui. Dina melihat namanya muncul di sudut dinding. Masih samar, belum sepenuhnya jelas. Tiba-tiba udara menjadi sangat dingin. Dari sudut ruangan, bayangan memanjang. Perempuan berambut panjang itu muncul perlahan dari dinding. Tubuhnya tidak sepenuhnya padat, seperti terbentuk dari debu dan asap. Wajah retaknya kini terlihat jelas. Di balik keretakan, bukan tulang, bukan daging, tapi ruang kosong yang dalam dan gelap. Ia berbicara, suaranya tidak lagi pelan. Kini jelas, kami tidak pernah pergi, kami hanya menunggu. Cukup, Dina gemetar. Cukup apa? Perempuan itu menoleh ke Rani. Rani menjawab dengan suara yang bukan lagi miliknya. Cukup untuk mengganti. Tiba-tiba lorong di luar terdengar ramai. Suara langkah kaki, tawa penghuni, suara normal asrama pagi hari. Tapi di dalam kamar 17, waktu terasa berhenti. Perempuan berambut panjang itu mendekat ke Dina. Tangannya terulur, kulitnya dingin seperti batu basah. Setiap tahun, bisiknya, kami pulang, dan setiap tahun kami butuh tempat. Lampu mati, gelap total. Dina menjerit.
Lorong lantai 3 tampak normal. Penghuni berlalu lalang. Papan daftar nama terpajang rapi. Seorang penghuni baru berdiri di depan papan itu. Namanya Maya. Ia melihat daftar kamar. Nomor 1 sampai 16 terisi. Nomor 17 kosong. Aneh, gumamnya. Ia mendekati pintu ujung lorong. Nomornya kecil. Cat merah. 17. Pintunya sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara pelan. 1. Maya mengerutkan kening. Ia mengintip di dalam kamar. Bukan satu orang, bukan 2, tapi bayangan banyak perempuan berdiri menghadap dinding. Di antara mereka, Rani, Lala, Ala, dan Dina. Mereka semua menoleh bersamaan. Mata mereka kosong, tapi bibir mereka bergerak bersama-sama. 2. Pintu perlahan menutup sendiri, dan angka di atasnya berkedip. Sejenak berubah menjadi 18, lalu kembali lagi menjadi 17. Kamar 17 tidak pernah boleh dikunci, karena jika dikunci, hitungannya akan berhenti. Dan jika hitungan berhenti, yang di dalam akan keluar dan menghitung dengan cara lain.